Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin sering kamu berdoa, semakin sering terjadi koneksi batin dengan mantan, semakin kangen mantan untuk balik bersama. Ya. Jadi memang kita sebenarnya tidak menyadari ya. Doa itu naik ke pintu langit. Ya. Dan ketika kita berdoa tanpa kita sadari nih, terjadi koneksi batin antara kita dengan mantan. Ya. Ada sebuah penelitian yang sangat bagus tuh. Sudah sering juga kita bahas, tapi untuk adik-adik yang baru menemukan channel ini, mungkin ini informasi yang sangat bermanfaat. Penelitian dari Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran, ya, bahwa pikiran manusia, kata Profesor Digby Tatum, itu bekerja seperti halnya wifi. Ketika kita memikirkan seseorang, pikiran kita akan memancarkan sinyal kepada orang yang kita pikirkan itu, sehingga pikiran kita dan pikiran dia terkoneksi atau terhubung. Itu namanya interbrain. Ya. Kita tiba-tiba nih kepikiran seseorang. Tiba-tiba teringat kakak kita. Dia sedang memikirkan kita. Kalau keluarga ya, untuk taunya gampang. Misal tiba-tiba nih kepikiran kakak kita. Coba deh di chatting WhatsApp ke dia. Kak, saya tiba-tiba teringat kamu. Bagaimana respon dia? Biasanya jawabannya, iya, saya sedang kepikiran kamu baik-baik saja toh, kamu sehat-sehat saja toh, kok lama tidak memberikan kabar? Ya, ternyata dia sedang memikirkan kita, yang membuat kita jadi tiba-tiba teringat kepada dia. Itu namanya interbrain, koneksi pikiran, ya. Nah, jadi kenapa kita bisa tahu kekuatan intuisi kita? Ya, semua manusia Allah berikan intuisi. Intuisi itu apa? Kemampuan untuk memahami, mengerti sesuatu. Paham kita, tahu kita, tanpa perlu mendengarkan, tanpa perlu bicara, tanpa perlu membaca, tanpa perlu melihat, tanpa perlu ketemu, tanpa perlu telepon, dan seterusnya. Itu intuisi. Ya. Ada orang yang mengatakan juga itu sebagai feeling, ya, perasaan, dan seterusnya. Dan itu dimiliki oleh semua manusia. Apalagi dengan orang-orang yang memang punya ikatan batin yang kuat dengan kita, seperti saudara-saudara kita yang sejak kecil sudah bersama-sama. Ya, begitu juga dengan mantan ya, yang sudah bersama-sama kita dalam rentang waktu yang tidak sebentar ya. Kehujanan bersama, kepanasan bersama, kenyang dan lapar bersama, itu akan membangun ikatan batin yang amat sangat kuat antara kita dengan dia. Ya, dan itu akan membuat intuisi kita, kalau sudah mantan yang memancarkan sinyal, intuisi kita akan bekerja dengan sangat baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita yang memikirkan mantan, maka intuisi mantan juga akan bekerja dengan sangat baik. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita memperbanyak berdoa, selain doa itu naik ke pintu langit, atau kita mengerjakan sebuah amalan,
amalan itu bergerak kepada mantan, kita juga sedang melakukan koneksi pikiran dan koneksi batin dengan mantan, atau yang disebut oleh Profesor Digby Tatum tadi sebagai interbrain. Ya, apa dampaknya ketika sedang terjadi koneksi batin antara kita dengan mantan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa dampaknya bagi mantan ketika kita sedang berdoa tadi? Ya. Jadi manfaatnya ketika kita berdoa, tentu doa itu naik ke langit menunggu waktu terkabul. Bahkan ketika doa itu terkabul, doa bisa mengubah takdir. Kalaupun kita ditakdirkan bukan jodohnya mantan, takdir bisa berubah. Ya, dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa mengubah takdir illa du'a, kecuali doa. Ya. Manfaatnya yang kedua, ketika kita berdoa kita akan fokus. Ya. Kita fokus, kita khusyuk. Fokus itu hati, lisan, pikiran, semuanya hadir ketika kita berdoa. Nah, orang sering tanya tuh, kok berdoa membayangkan macam-macam? Nah, itu dia yang harus kita berikan pemahaman. Kalau kita sedang sholat, kita tidak boleh mikir yang macam-macam. Kita harus fokus kepada bacaan-bacaan sholat kita. Kalau kita sedang sholat, pikiran kita kemana-mana, kepikiran mantan, kepikiran macam-macam, maka kita harus tarik kembali pikiran kita untuk menghayati bacaan sholat kita tadi. Itu namanya khusyuk. Ya, pikiran kemana-mana kita tarik agar fokus kepada bacaan sholat kita. Itu ketika kita sholat, tidak boleh pikiran kita kemana-mana. Tetapi ketika kita berdoa, berdoa itu juga harus fokus. Jadi misal kita berdoa nih, agar segera lulus kuliah. Kita berdoa agar segera lulus kuliah, tapi yang muncul di pikiran kita, di benak kita, di batin kita, ya, misal lapar, atau yang muncul gambaran, bayangan para artis, pemain sepak bola, idola kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu membuat doa kita menjadi tidak terkabul. Kenapa? Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling, dari pikiran yang berpaling. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, itu kenapa ketika kita berdoa, hati kita menginginkan mantan kembali, lisan kita mengucapkan doa agar dia kembali, pikiran kita juga harus sama dengan hati dan lisan kita. Yang muncul atau kita munculkan gambaran, bayangan, angan-angan agar mantan balik kepada kita. Karena hati berdoa itu sesuatu yang biasa. Setiap saat hati kita membisikkan doa. Lisan berdoa kita sudah tahu semua. Tapi yang belum kita sadari, pikiran itu juga adalah doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah
Maksudnya berangan-angan yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita menginginkan mantan kembali, jangan bayangkan mantan tambah mesra dengan orang ketiga. Nah, kita berdoa. Sebelum berdoa, kita ngintip Instagramnya mantan. Mantan sedang piknik ke hutan dengan orang ketiga. Di storiesnya dia posting, dia mesra dengan orang ketiga, tambah mesra, tambah dekat, dan seterusnya. Sehingga ketika kita masuk ke doa kita, yang muncul dalam pikiran kita bukan mantan bersama kita, tapi yang muncul dalam benak dan pikiran kita seperti apa yang kita lihat di Instagramnya mantan. Bayangan mantan dan orang ketiga yang tambah mesra. Hati kita membisikkan mantan agar balik, lisan kita juga begitu, tapi pikiran kita justru membayangkan mantan tambah mesra dengan orang ketiga. Jadi tertolaklah doa kita. Nah, yang harus kita tahu, pikiran itu juga berdoa. Idza tamanna ahadukum falyaksir. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, maka perbanyaklah. Ya, karena sesungguhnya saat itu dia sedang meminta kepada Robnya, Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi ketika kita memperbanyak doa kita, insya Allah kalau kita ditakdirkan jodohnya mantan, doa kita akan memperkuat takdir. Kalau mantan ditakdirkan bukan jodoh kita, insya Allah Allah kabulkan, karena doa itu yang paling penting. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Allah kabulkan doa kita. Tidak berjodoh nih dengan mantan takdirnya, Allah kabulkan, takdir berubah. Ya, manfaatnya yang kedua, pikiran kita dengan mantan terkoneksi. Mantan jadi tiba-tiba teringat kita. Semakin sering kita berdoa, semakin sering dia teringat kita. Interbrain, koneksi pikiran. Semakin sering dia kepikiran kita, rasa kangennya akan muncul. Keinginannya untuk kembali bersama lagi akan hadir kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.